Ayo kita belajar tentang sistem pakar Internet of Things dalam pertanian cerdas. Pengertian IoT. Sistem pakar dalam konteks Internet of Things, IoT, adalah sebuah sistem cerdas yang menggabungkan kemampuan expert system, sistem yang meniru cara berpikir seorang ahli, dengan jaringan perangkat IoT untuk melakukan analisis, pengambilan keputusan, atau memberikan rekomendasi secara otomatis berdasarkan data yang dikumpulkan oleh sensor IoT. Dengan kata lain, sistem pakar plus IoT sama dengan perangkat yang bisa berpikir seperti ahli berdasarkan data real-time dari lingkungan. Cara kerja IoT sensor berfungsi untuk mengumpulkan data lingkungan seperti suhu, kelembaban, tekanan, gerakan. Data ini menjadi input utama bagi sistem pakar. Basis pengetahuan berisi fakta, aturan, dan pengalaman pakar yang digunakan untuk menganalisis data. Contoh, jika suhu lebih besar dari 30 derajat Celcius dan kelembaban kurang dari 40%, maka nyalakan sistem irigasi. Mesin inferensi. Komponen yang menalar dan menarik kesimpulan dari data sensor berdasarkan basis pengetahuan. Meniru cara berpikir pakar untuk menghasilkan keputusan atau rekomendasi. Memori kerja. Menyimpan data sementara yang sedang dianalisis oleh mesin inferensi. Berfungsi sebagai ruang kerja untuk proses logika. Akuisisi pengetahuan. Proses pengumpulan dan pembaruan pengetahuan dari pakar manusia ke dalam sistem. Bisa dilakukan manual atau otomatis melalui pembelajaran mesin. Antarmuka pengguna. Media interaksi antara pengguna dan sistem pakar. Bisa berupa dashboard, aplikasi mobile, atau sistem notifikasi. Fasilitas penjelasan. Menjelaskan alasan di balik keputusan yang diambil sistem pakar. Membantu pengguna memahami logika sistem. Aktuator. Perangkat yang melaksanakan keputusan dari sistem pakar, seperti membuka pintu otomatis, menyalakan lampu, atau mengatur suhu ruangan. Contoh penerapan IoT di pertanian cerdas. IoT. Sensor kelembaban tanah, suhu, intensitas cahaya. Sistem pakar. Menggunakan aturan untuk menentukan kapan tanaman perlu disiram atau diberi pupuk. Contoh aturan. If kelembaban kurang dari 30%, then aktifkan pompa air. If suhu lebih dari 35 derajat Celcius, then nyalakan shading, peneduh. Hasil. Tanaman otomatis terawat tanpa pengawasan manual. Kelebihan 1. Otomatisasi IoT memungkinkan proses pertanian bekerja otomatis tanpa banyak campur tangan manusia. Contoh, sistem irigasi otomatis menyiram tanaman saat tanah mulai kering. 2. Efisiensi waktu. Banyak pekerjaan menjadi lebih cepat karena alat bekerja otomatis dan terjadwal. Contoh, pintu irigasi terbuka setiap jam yang sudah diatur. 3. Efisiensi energi dan biaya. Penggunaan air, pupuk, dan energi dapat dikontrol lebih tepat sehingga mengurangi pemborosan. Contoh, pompa air mati otomatis ketika kelembapan tanah sudah cukup menghemat air dan listrik. 4. Monitoring real-time. IoT mampu memantau kondisi lahan, tanaman, ternak, atau lingkungan secara langsung. Contoh, memantau kadar air tanah, suhu greenhouse, kesehatan ternak, atau cuaca kebun secara real-time. 5. Pengambilan keputusan lebih cepat. Data dari sensor membantu petani membuat keputusan yang lebih akurat dan cepat. Contoh, sensor mendeteksi potensi kekeringan sehingga petani bisa segera mengatur pola irigasi. 6. Meningkatkan produktivitas. IoT mempermudah pemantauan mesin dan kondisi lahan untuk memprediksi masalah lebih awal. Contoh, sensor alat pertanian memberitahu jika mesin butuh perawatan sehingga panen tidak tertunda. 7. Kenyamanan lebih tinggi. Pengguna lebih nyaman karena semua dapat dikendalikan dari smartphone. Contoh, memeriksa kondisi tanaman dari aplikasi. 8. Meningkatkan keamanan. Sensor IoT dapat mendeteksi potensi bahaya di lahan pertanian. Contoh, sensor hama, alarm gerbang kebun, atau sensor kebakaran pada area pertanian. Kekurangan 1. Keamanan data rentan. Perangkat IoT mudah diretas jika tidak memiliki keamanan yang kuat. Contoh, sensor lahan atau kamera kebun diretas sehingga data pertanian dapat dicuri atau dimanipulasi. 2. Privasi terancam.
IoT mengumpulkan banyak data lingkungan dan aktivitas operasional kebun. Jika bocor, privasi dan strategi pertanian dapat terganggu. Contoh, data hasil panen atau lokasi lahan bocor ke pihak tidak bertanggung jawab. 3. Ketergantungan pada internet. Sebagian besar perangkat IoT memerlukan koneksi internet. Jika internet lambat atau mati, alat IoT tidak berjalan optimal. Contoh, sistem irigasi otomatis gagal mengirim perintah karena jaringan lemah. 4. Biaya implementasi awal tinggi. Pengadaan sensor tanah, drone, automated irrigation, gateway, dan server membutuhkan investasi besar. Contoh, petani perlu membeli sensor kelembapan dan sistem cloud yang harganya cukup tinggi. 5. Kompleksitas sistem IoT terdiri dari banyak komponen, sensor, jaringan, cloud, aplikasi. Jika satu komponen bermasalah, keseluruhan sistem terganggu. Contoh, kerusakan pada gateway menyebabkan semua sensor lahan tidak bisa mengirim data. 6. Masalah kompatibilitas perangkat dari merek berbeda kadang tidak saling terhubung. Contoh, sensor tanah dari merek A tidak bisa tersambung dengan sistem irigasi otomatis merek B. 7. Risiko bug dan error. Perangkat IoT menggunakan software yang dapat mengalami bug. Contoh, aplikasi monitoring salah membaca kelembapan tanah sehingga irigasi menyala tidak sesuai kebutuhan. 8. Ketergantungan pada listrik. Perangkat IoT membutuhkan listrik untuk beroperasi. Jika listrik mati, alat IoT ikut mati kecuali ada baterai atau UPS. Contoh, sensor air dan pompa otomatis berhenti bekerja saat terjadi pemadaman. 9. Sulit diperbaiki. Kerusakan perangkat IoT membutuhkan teknisi khusus. Contoh, sensor cuaca atau modul IoT yang rusak tidak bisa diperbaiki oleh petani biasa. Kesimpulan sistem pakar dalam IoT adalah gabungan antara kecerdasan buatan dan perangkat IoT yang mampu mengumpulkan data real-time, menganalisisnya seperti seorang ahli, dan mengambil keputusan otomatis. Teknologi ini bekerja melalui sensor, konektivitas, cloud, basis aturan, dan mesin inferensi untuk menghasilkan tindakan yang tepat. Penerapannya terlihat pada pertanian cerdas. Meskipun menawarkan banyak kelebihan seperti otomatisasi dan efisiensi, IoT juga memiliki tantangan seperti risiko keamanan, privasi, dan ketergantungan internet. Secara keseluruhan, sistem pakar berbasis IoT menjadi teknologi penting yang meningkatkan efisiensi dan kualitas hidup jika keamanan datanya dijaga, Deng. Terima kasih atas antisipasi Anda yang telah mendengarkan penjelasan kami.